Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sudah belajar normalisasi data tahapan normal pertama. Nah, di sesi ini kita langsung belajar ke normal kedua. Ya. Nah, ini ada topik materinya yang akan kita bahas terkait definisi, syarat, fungsi, sampai ke contohnya. Nah, ini untuk definisinya untuk second normal form. Nah, jika kita akan melakukan normalisasi kedua, kita harus memenuhi bentuk normal pertama dulu. Ya, jadi jangan langsung loncat lakukan normalisasi kedua, tapi tahapan pertama sudah selesai, langsung lanjut ke normal kedua. Nah, di sini atribut yang bukan key sudah tergantung penuh dengan key-nya. Nah, ini maksudnya apa? Atribut yang bukan key sudah bergantung penuh dengan key-nya. Nah, ini yang tadi ya. Ini maksudnya yang tadi primary key tadi, NIM dengan nama, kode mata kuliah dengan mata kuliah. Jadi atribut kunci itu sudah ada atributnya sendiri. Jadi ada saling keterkaitan antara atribut satu dengan atribut lain, seperti NIM dengan nama, nomor induk KTP dengan nama, gitu sama ya. Oke, ini untuk aturannya. Aturannya sudah memenuhi bentuk normal pertama. Nah, jika sudah lakukan normal pertama, langsung lakukan ini ya, yang tadi functional dependency, semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Nah, lalu jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel lain. Nah, ini yang tadi dekomposisi tadi ya. Lalu perlu ada tabel penghubung atau kehadiran foreign key. Nah, ada primary key
lalu ada foreign key bagi atribut yang telah dipisah tadi. Nah, foreign key ini adalah turunan dari primary key dari tabel sebelumnya. Gitu. Nanti kita bahas. Kita langsung ke contoh supaya langsung paham. Nah, ada tabel nih. Tabel berikut memenuhi 1 NF, tapi tidak termasuk 2 NF. Nah, ini ada beberapa atribut yang menjadi satu nih. Coba kita analisa. Ya, ada atribut NRP dengan nama, alamat, lalu ada MK kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS mata kuliah, lalu ada nilai huruf. Nah, coba dianalisa di satu tabel ini ada berapa tabel kalau kita pecah nih? Coba. Ada 2 tabel, Bu, dengan 2 Ada 2 primary tabel key. dijadikan 1. Iya, 2 tabel jadi 1. Tabel mahasiswa, ya kan? Tabel mahasiswa itu Dengan isinya tabel mata kuliah. tabel mahasiswa nih, kalau kita tandain tuh yang mana? Sampai NRP, alamat. nama, alamat. Nah, lalu ada mata kuliah. Nah, ini juga di tabel lain nih. Ada kode mata kuliah sampai nilai huruf. Nah, ini. Nah, tidak memenuhi 2 NF karena ada kode yang sama, ada primary key. Jadi di sini di satu tabel ada 2 primary key, yaitu NRP dengan kode. Mata kuliah kode. Ya kan? Nah, kita langsung definisikan di sini untuk primary key-nya. NRP dengan nama mahasiswa, ya kan? Ini primary key kan, atribut kunci nih. Nah, ini ke sini kan. Nah, lalu ada kode mata kuliah dengan nama mata kuliah. Berarti ini primary key juga. Lalu ada nama mata kuliah. Nah, kita sudah dapat nih 2 atribut kunci yang dianggap sebagai primary key. Nah, sedangkan kalau kita satu-satukan nih atribut ini, oke, misalnya ada ini nih, ada atribut NRP, lalu ada atribut kode. Nah, apakah boleh nih 2 atribut ini menjadi nama, atribut nama? Boleh nggak? Halo? Boleh nggak nih? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa apa hubungannya antara kode mata kuliah dengan nama mahasiswa? Ada hubungannya nggak? Nggak ada, Bu. Ada nggak? Karena beda. Oh, nggak ada, Bu. Nggak ada kan? Kan kode mata kuliah dengan nama mata kuliah. Kok tiba-tiba ada nama? Berarti ini tidak ada hubungannya. Nah, lalu kita analisis lagi satu lagi. Ada NRP dengan kode mata kuliah. Lalu kita jadikan nih menjadi alamat mahasiswa. Nyambung nggak? Enggak. Nyambung, Bu. Nyambung nggak? Alamat Enggak. nih sama kode mata kuliah sama NRP nyambung nggak? Enggak. Enggak. Oke, lanjut. Ada NRP sama kode mata kuliah. Lalu MK nama, ada nama mata kuliah. Nyambung nggak? Enggak. Karena ini ada NRP, nggak bisa. Nggak bisa. Lalu ada NRP dengan mata kuliah, lalu ada SKS. SKS-nya 3, SKS-nya 2. Nyambung nggak? Enggak. Nah, berarti ada NRP dengan
kode mata kuliah, lalu ada nilai huruf. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nih, kalau di SIAKAD nih, kalau di sistem informasi akademik, berarti ini namanya tabel nilai. Tabel nilai. Yang dimana isi atributnya adalah apa? NRP-nya siapa, lalu ada kode mata kuliah, lalu ada nilai huruf. Nah, kita cukup mengambil NIM NRP-nya dengan kodenya, kita sudah ketahuan nama-namanya kan ya? Iya nggak? Dengan kita mengambil NRP, otomatis nama itu sudah ada di sini kan? Iya nggak? Iya, Bu. Jangan bingung. Ya, Bu. Ya nggak? Kita cukup ngambil NRP-nya nih, berarti nama itu sudah ada kan? Ya. Otomatis kan? Iya nggak? Otomatis romantis, Bu. Nah, sekarang kode mata kuliahnya kita cukup cantumkan kode mata kuliahnya, otomatis nama mata kuliah itu sudah ada nggak? Sudah, ya udah kita cukup memasukkan kodenya, langsung muncul nilai hurufnya. Ya kan? Oke, tabel di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2 NF. Berarti di tahapan normal kedua juga ada proses pemecahan tabel. Ya. Jika ada kasusnya ketemu tabel seperti ini, ada tumpukan atau gabungan dari tabel lain. Gitu. Ya. Dekomposisi. Berarti hasil dekomposisinya ini. Ya. Berarti yang mana? Satu hasilnya apa sih ini jadinya? Ayo, hasilnya apa? Mana, Bu, tadi, Bu? Hasilnya, itu kan baru dianalisis. Berarti hasil akhirnya gimana? Tampilan slide-nya hilang nih, Bu. Bentar, saya sengaja ya. Tabel mahasiswa sama tabel ini, Bu. Nah, berarti hasilnya ini muncul. Ini kalau ngajar di kelas tuh ini anggap aja whiteboard ya. Ya, Bu. Ya karena ini online ya, berarti kita pakai ini. Oke. Tadi masih inget nggak? Berarti tabel yang berarti nanti tulis seperti ini. Tabel hasil dekomposisi menjadi, nah, berarti tabel apa tadi? Ada gabungan, berarti hasilnya ada 3 tabel kan ya? Tabel mahasiswa, atributnya apa aja tadi? Sama NRP, terus nama mahasiswa, alamat. Nah, ini langsung nih dibuat seperti ini. Jadi nanti kalau di tugas dibikin deskripsi ya. Atribut NRP sebagai apa? Primary key. Sebagai primary key untuk atribut nama mahasiswa. Ya kan? Udah, sekarang tabelnya siapa lagi? Tabel apa lagi? Tabel mata kuliah. Mata kuliah. Apa aja atributnya? Nomor kode mata kuliah. Nah, kode, kita bikin kode mata kuliah, kode MK, lalu ada mata kuliah, lalu ada SKS ya? SKS nilai.
baru nilai. Enggak bisa. Nilai huruf. Belum Kok Bu. langsung ada nilai? Oh, Kalau kalian isi KRS, tiba-tiba ada nilai nggak? Enggak. enggak. Ceritanya kalian mahasiswa baru nih. Ada database nih, belum kita lakukan proses pembelajaran nih ceritanya di si akad itu. Ya, Udah Bu, ada baru nilainya 3 belum? bulan. Belum. Belum. Ya belum, berarti cukup SKS aja. Atau di sini misalnya ada tambahan nih, misalnya nama dosen, ya nggak? Nama dosennya, kan gitu. Ya kan? Nah, Ya, Bu. berarti harus ada tabel transaksi yang di mana tabel tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan sistem bisnisnya. Apa? Nilai. Apa tadi hasil analisis tadi? Tabel apa tadi yang di bawah tadi? Nilai, Bu. Tabel nilai. Nah, tabel nilai ini harus ada relasi dari tabel atasnya apa? Mahasiswa sama mata kuliah, Bu. Nah, berarti kita cukup mengambil foreign key kan? Ya. Nah, ini kita bikin seperti ini biar nggak bingung. Atribut kode MK MK sebagai apa? sebagai primary key untuk mata kuliah. Primary key untuk Atribut mata kuliah. kuliah. Nah, sekarang ada tabel nilai. Tabel nilai itu adalah tabel transaksi yang di mana tabel tersebut datanya dapat berubah atau dapat terjadi penambahan data. Berarti ini data yang bergerak nih. Ya nggak? Selama proses pembelajaran, berarti kita butuh data tabel mahasiswa. Boleh nggak semua atribut ini kita masukin di tabel nilai, boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi Kepanjangan. nah, kurang efektif kan? Ya benar. Ya, Nah, kenapa kita kepanjangan. sudah nanda ini NRP sebagai primary key? Ya udah kita ambil aja NRP-nya. Oh, juga NRP sudah meliputi nama di sini. Alamat. Nah, NRP ambil, lalu kita ambil lagi apa? Supaya berelasi Kode nih. MK. Kode Nah, MK. kode MK. Lalu apa lagi tadi? Atribut apa? Nama dosen. Nama dosen. Nama dosen. Nggak Nama usah. dosen. Selesai, Bu. Oh, SKS, iya, Bu. iya, Ngapain di tabel Iya, nilai iya. ada dosennya? iya. Kalian Iya. kalau SKS, Bu. lihat nilai rapot nih waktu SMA, ada nama gurunya nggak? Siapa tahu kan, Bu. Ada nggak? Siapa tahu dia mau. Gimana? Mata kuliah. Nilai, Bu. Nggak usah, mata kuliah kan sudah ada nih di sini. Kode MK itu, Kan Mbak. kita ngambil kode mata kuliahnya aja. Apa? Nilai. 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 Nih, Malum, Bu, Nah, belum tadi- ngopi, belum dibikinin kopi nih. oke. Lalu ada, kan di salah satu tabel harus ada, apa tadi? Harus ada primary key. Nah, Primary sekarang key. kita tentukan primary key di tabel nilai apa? NRP. Nggak usah ngapain NRP ada di tabel nilai. Kan udah dipakai di tabel mahasiswa. SKS, Bu. Apa SKS ini gak nyambung. ID, Bu, ID. Tentukan, kita bikin atribut baru. Misalnya kode apa coba? Kode SKS. Kode nilai. Kode nilai. Nah, Saya ngasal. bener gak? Udah ngasal, bener lagi ya? Anda beruntung. Nah, sekarang setahun sekali kepake. NRP ini, kalau kita secara simbol, kita sebagai penanda, karena primary key kita gunakan bintang. Ya, kode
MK juga bikin bintang sebagai penanda dia primary key. Nah, tabel Wajib nilai ya, Bu. primary key-nya yang mana? Pada nilai. Kode nilai. Oh iya ini. Nah, tadi ada kata-kata foreign key. Ya enggak? Ya enggak di slide-nya? Ya, Bu. Foreign key itu apa tadi? Bu, iya, project key apa sih, Bu? Turunan dari primary key sebagai syarat tabel itu berelasi. Oh, Berarti kan kita kan di syarat database itu kan semua tabel itu berelasi. Masa tabel ini terpisah sendiri, gimana mau ngolahnya? Iya kan? Nih, semua tabel harus berelasi. Harus dihubungkan. Berarti kita mengambil atribut NRP. Ini kan sama nih, data NRP di sini sama ini kan sama. Nah, berarti ini sebagai foreign key. Nah, kode MK juga diambil dari tabel mata kuliah. Berarti ini sebagai foreign key. Berarti ini adalah tabel sudah berelasi. Paham sampai sini? Ya Bu, nanya Bu. masih bingung, Bu. Berarti Bingung foreign key adalah atribut yang sama yang ada di tiap-tiap tabel gitu Bu, maksudnya foreign key ini ya. Iya, tapi dari Oh, iya, primary iya, iya. key-nya, turunan dari primary key sebagai syarat tabel itu terhubung. Maksudnya turunan dari primary key ini nih yang belum paham nih Bu. Nah, turunan dari primary key kan NRP, kan kita butuh tabel nilai nih. Ya kan, misalnya Tabel nilai. nilai kan primary key-nya kode nilai ini Bu. Mm-mm. Nah, kenapa sih NRP itu jadi turunannya? Kenapa bukan kode MK atau bukan nilai yang jadi turunan? Nah, NRP ini karena sudah digunakan di tabel mahasiswa. Nggak bisa dong ini jadi primary key lagi, kan sudah ada di tabel mahasiswa. Oh, Gitu. I see. Nah, peranan NRP di tabel nilai sebagai foreign key, yang dimana datanya sama aja di tabel mahasiswa. Sama halnya dengan kode MK. Kode MK di tabel nilai sebagai foreign key, tapi di tabel mata kuliah sebagai primary Sebagai key. primary key. Coba ini Ya, bikin ya, Bu. kata-kata gimana? Coba nih. Coba. Atribut kode nilai sebagai primary key dari atribut nilai. kenapa? Dari tabel nilai. Untuk apa? Jadi ikutan Untuk bingung nih atribut nilai. Atribut kode nilai sebagai primary key dari untuk atribut nilai. Untuk tabel. Atribut nilai. Tabel nilai. Oh, untuk benar untuk atribut nilai, Bu. Nah, terus 100 ya, Bu ya. atribut NRP apa tuh? Sebagai Apa turunan dari primary Foreign key? Bu. Foreign key. foreign key dari Dari kode nilai. foreign key dari tabel mahasiswa. Nah, itu bisa. Lagi lanjut. Atribut Oh, kode MK sebagai foreign key dari tabel mata kuliah. Nah, cakep. Wih, pinter. Dah, bungkus ya. Bungkus, Ngasal Bu. bukan itu, Bang? Nggak pedas. Nah, sampai sini paham? Ya, paham paham, Bu, Bu. paham. Ya kan? Berarti kalau dilihat dari ketiga tabel ini, tabel yang bergerak itu yang mana? Tabel nilai. Tabel nilai. Karena kan akan Tabel nilai. selalu ada nilai Perubahan. yang berubah. Ya, ini kan tabel, kalau tabel mahasiswa kan tabel yang berdiri sendiri. Ya kan? Ya. Ya, Bu. Ini juga sama. Oke, ini saya save. Nanti saya share ya. Siap.
Nah, oke. Kita beresin ya, biar cepat nih. Nah, ini udah selesai. Contoh lain, ini juga sama. Ya, ini tabel transaksi. Ya, berarti kalau kita lihat di sini ada 2 tabel yang dijadikan satu. Berarti kita ambil atribut kunci. Yang mana atribut kuncinya? Nomor faktur sama kode Dilihat dulu kode kode kunci. barang. Atribut Kode kunci. pelanggan. Kode pelanggan sama kode pelanggan. barang. Kode pelanggan sama kode barang. Nah, ini ya. Kode barang. Berarti kalau kita dekomposisi, kode pelanggannya P001 sama P002. Berarti kan ini ada 2 nih, ada 2 data yang kode pelanggannya 01 namanya M. Fikri. 02 namanya Jack. Lalu ada kode barang, kita dekomposisi lagi, kita pecah lagi. Ya, kode barangnya B001 nama Sampo. Kode barangnya 02 kopi, 03 teh dengan harganya. Ya. Mahal banget kopi Ibu, 15.000. Iya ya. Oke, atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional pada kunci utama. Sehingga untuk menentukan normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci fill. Nah, ini nih kita tentukan. Nah, berarti di tabel transaksi primary key-nya yang mana? Ayo. Ayo. Tabel transaksi nomor faktur, Bu. Nomor barang. Nomor faktur. Nomor faktur. Kode pelanggan ini sebagai apa? Ayo yang tadi. Sebagai foreign key, Bu. Foreign key. key. Nah, bintangnya ada 2. Kode barang juga dari mana? Foreign key. Foreign key. Nah, sekarang di tabel pelanggan, primary key-nya yang mana? Kode pelanggan. Kode pelanggan. Tabel barang. Yang mana? Kode barang. Kode barang. Gampang kan? Ya, Bu. Jadi triknya kalau ingin menentukan atribut kunci yang berhubungan dengan kode-kode, kalau ada kata kode, kalau ada nomor, nah itu bisa dijadikan acuan untuk penentuan atribut kunci. Gitu ya, triknya. Siap. Oke? Dah. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nah, itu kan ada tabel tanggal tuh sama quantity. Sedangkan di tabel bawah nggak ada, itu ngambilnya dari mana tuh, Bu? Ini tabel ini tambahan aja, atribut tambahan sebagai pelengkap. Misalnya nomor faktur tanggal berapa, kuantitinya ada berapa, kapasitasnya. Jadi kalau kita ingin seperti tabel nilai, Bu, yang akan berubah ya. Menentukan aja tabel, kita menciptakan tabel sendiri. Tabel yang akan berubah. Oh, oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, ini ada contoh lagi. Normalisasi kedua nih, masih sama. Jadi ini 1 NF. Nah, ini yang 2 NF. Nah, ini juga sama nih, diambil apa? Diambil atribut kunci semua nih, ID, semuanya diambil. Nah, contoh di atas menggunakan tabel bantuan, yaitu tabel transaksi. Pada intinya bentuk kedua ini adalah tidak boleh ada fill yang berhubungan dengan fill yang lainnya secara fungsional. Nah, ini contoh buku tergantung ID buku, sehingga dalam 2NF judul buku dapat dihilangkan karena telah memiliki tabel master sendiri. Maksudnya gimana nih? Judul berhubungan dengan ID buku. Nah, berarti dalam bentuk 2NF judul buku dapat dihilangkan. Nah, berarti di sini nih.
Judul buku boleh kita hilangkan, kita cukup ambil ID bukunya. Buku. Nah, ini juga sama. ID peminjam, oh nggak ada ID peminjam ya, oke. ID buku ini. Paham ya? Sama seperti tadi nih, tabel mahasiswa. Pada saat di tabel nilai, nama mahasiswa nggak ada kan, cukup kita mengambil NIM-nya saja. Contoh lain, nah ini. Oke, ini ada peserta workshop, ada NIM, modul, biaya, grade. Nah, ini ada dikasih tahu nih untuk atribut kuncinya, NIM sama modul. Maksimal modul dengan biaya. Ini gimana nih? Biaya ditentukan oleh modul yang diambil oleh mahasiswa. Sebab dalam tabel ini biaya tidak tergantung penuh pada atribut kunci. Modul dengan biaya. Nah, ini coba kita lihat. Oh, ini kita lakukan analisis NIM dengan modul, berarti kan ini termasuk key, atribut kunci. Nah, modul itu bergantung dengan biaya. Biaya itu bergantung dengan banyaknya modul. Ya. Lalu untuk menentukan nilai itu atributnya harus ada modul dengan NIM. Nah, ya udah kita lakukan ini lagi dekomposisi ya. Berarti kita lakukan tabel work 1 dan work 2. Nah, masing-masing atributnya ini. Ya. Nah, ini yang digarisbawahi ini adalah atribut kuncinya. Nah, berarti ini full dependency. Artinya full dependency ini ketergantungan antara atribut biaya dengan modul ini saling bergantung. Jadi nggak bisa dipecah. Nah, seperti ini. Ya, berarti kita pecah nih work 1 menjadi work 2. Nah, kalau kita sudah pecah, nah ini kan modul. Modul dengan biaya kan ini sesuai nih. NIM dengan modul. Dah. Nah, more better than 1 NF. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti kita harus tahu dulu nih. Atribut kuncinya, intinya itu sih. Kalau kita sudah tahu atribut kuncinya, langsung kita dekomposisi menjadi beberapa tabel. Nah, seperti ini kan, kita kan udah tahu nih, tabel utamanya workshop yang belum didekomposisi, kita pecah menjadi tabel work 1, tabel work 2. Nah, ini atribut kuncinya. Oke, sekarang konklusi. Silakan. Kesimpulannya apa? Tahapan normal kedua. Oke, tahapan normal kedua itu sama aja seperti tahapan pertama, perlu ada dekomposisi tabel jika tabel tersebut terdiri dari beberapa tabel. Ya, jadi atributnya dicampur menjadi beberapa tabel, berarti kita harus pecah menjadi beberapa tabel. Nah, lalu kita harus tentukan primary key di masing-masing atributnya, primary key di masing-masing tabelnya. Ya. Nah, pada saat tabel itu sudah ditentukan primary key-nya, langsung jika ingin direlasikan, langsung lakukan turunan antar atributnya, misalnya dari primary key menjadi foreign key. Nah, itu adalah syarat tabel tersebut berelasi.
Itu aja untuk syarat 2NF. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Iya Bu, Gampang cukup ya? Bu. Gampang ya? Paham. Oke, silahkan. Yang soal udah ngirim, tugas sudah ngirim bisa revisi ya Bu ya. Boleh, silahkan. Yang Ya. penting harus jelas ya. Oke, Ya, Bu. silahkan untuk tetap semangat untuk pengerjaan tugasnya dan persiapan UTS ya. Minggu depannya lagi kita UTS ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ini ada 34 mahasiswa. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.